Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut video ini, ya ada beberapa tips ya yang saya akan berikan buat teman-teman yang khususnya untuk pemula konter ya, pemula bisnis pulsa ya. Berikut videonya, check it out. Oke teman-teman, tips-tips yang saya pakai selama ini ya teman-teman untuk bisnis konter ya, alhamdulillah bisa menghasilkan banyak pelanggan ya, banyak customer ya. Yang pertama itu tipsnya adalah perbanyak media promo teman-teman ya. Yang pertama adalah media promo ya. Media promo itu apa aja ya? Media promo itu seperti spanduk ya, spanduk teman-teman yang ada di depan tokonya kita itu harus ada, itu wajib ada sebetulnya, harus wajib ada di sebuah konter ya, spanduk. Terus promosi promo-promo papan namanya kita itu harus ada di situ, harus jelas teman-teman. Itu wajib ada papan nama, terus itu tadi spanduknya dengan poster-poster ya teman-teman, itu wajib teman-teman adakan di konter supaya teman-teman pelanggan ini bisa melihat apa aja yang ada di tokonya kita ya, bisa membaca media-media tersebut ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu adalah memberikan diskon ya, memberikan diskon ke pelanggan baru ya. Jadi kita harus memberikan diskon ke pelanggan baru. Ini juga trik ini pernah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman, cukup merespon pelanggan ya, yaitu memberikan diskon bagi pelanggan baru, tapi khususnya untuk pelanggan baru aja ya, dikasih diskon misalnya nih. Tapi memberikan diskon itu ya harus di aksesorisnya ya teman-teman, jangan di pulsanya ya. Jadi misalnya nih membeli pulsa misalnya katakan pulsa 20, terus membeli lagi misalnya aksesoris, misalnya softcase atau silikon ya, silikon HP. Nah yang didiskon itu adalah silikon HP-nya ya, softcase-nya, bukan pulsanya ya teman-teman. Nah, karena pulsa ini itu harga merata ya teman-teman, jadi harganya itu ya kalau untung cuma 2000-an ya paling tinggi ya untuk pulsa. Nah jangan memberikan diskon untuk pulsa. Katakan kalau pulsa kita jual pulsa 10 misalnya 13.000 atau 12, itu jangan kita diskon, tapi yang didiskon adalah silikon HP-nya ya, softcase HP-nya. Nah softcase HP ini kan keuntungannya itu kan 100% ya teman-teman, 100%, 200% malah ya. Jadi banyak keuntungan ya kalau silikon. Nah itu yang bisa kita diskon ya. Misalnya kalau harganya 35.000, itu kita bisa kasih ke pelanggan barunya, dikasih diskon 20.000 saja atau 30.000, itu bisa. Jadi didiskon teman-teman, supaya pelanggan kita, pelanggan yang baru ini datang lagi. Nah
Pelanggan baru ini datang lagi, terus dia pasti akan membawa teman-temannya yang lain, ya, bahwa menginformasikan bahwa di kontak kita itu ada diskon apabila kita beli ini, ya, dikasih diskon. Nah, itu trik yang kedua. Trik yang ketiga teman-teman itu menginformasikan promo, ya, menginformasikan promo diskonnya kita. Nah, jadi misalnya nih, kita di konten kita adakan promo atau diskon, ya, yang kayak tadi, yang seperti tadi, kita tulis di depan tokonya kita, ya, di depan tokonya kita, buatkan banner, ya teman-teman, buatkan bannernya. Nah, kita promosikan di situ, nah, produk apa saja yang akan kita diskon, ya. Nah, kita kasih diskon, misalnya diskonnya itu yang kayak tadi, yang seperti tadi, showcase-nya, misalnya beli 2 gratis 1, atau beli showcase ini harganya sekian, ya, harganya sekian, diskon sekian. Nah, itu dikasih jelas teman-teman. Tapi media promonya di depan itu harus jelas, dan sampai ke dalam itu kita harus menginformasikan ke pelanggannya juga kita, ya, ke pelanggannya kita harus menginformasikan ke pelanggan yang baru tadi ini, ya. Nah, walaupun teman-teman, walaupun di bannernya di depan itu ada besar kita tulis, walaupun sebesar baliho, kalau kita tidak mempromosikan lagi di dalam, kita, ya, sebagai ownernya, itu tidak akan mungkin terjadi teman-teman, ya. Walaupun itu ada respon, tapi respon, ya, gitu lah, ya, karena itu sudah saya lakukan, ya teman-teman, ya. Kalau misalnya ada promo kita tulis di depan toko, itu harus wajib kita promosikan lagi di dalam, ya, pada saat kita layani pelanggan, kita harus layani lagi, ya. Kita harus menginformasikan kembali promo yang kita tulis di depan, ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, ya teman-teman, kita harus menginformasikan pelayanannya kita, ya. Pelayanannya kita itu kita harus kita harus menyampaikannya, sikapnya kita seperti apa ke pelanggan, ya, karena pelayanan kita ini harus betul-betul matang, ya teman-teman, harus betul-betul kita kita maksimalkan pelayanannya kita ke konsumen, ke pelanggan, ya. Harus kita bersikap dengan baik, sopan, terus menyampaikan kata-kata itu harus sopan, ya teman-teman, ya. Jangan disepelekan dengan hal yang terakhir ini, ya, jangan disepelekan masalah pelayanannya kita ke pelanggan, ya. Harus betul-betul matang, ya teman-teman, ya, karena pelayanan itu yang penting, ya, pelayanan yang nomor 1, ya, karena suatu bisnis yang bisa sukses itu ada di pelayanan, ya, ada di pelayanan, ya. Toko manapun, ya, toko atau perusahaan yang ada itu mengutamakan adalah pelayanan, ya, pelayanan yang diutamakan, ya, karena pelayanan itu bisa mendatangkan bisa mendatangkan pelanggan yang baru, ya. Bisa misalnya pelanggan lama, ya, misalnya pelanggan lama kita bina dengan baik, kita kasih pelayanan dengan baik, pasti akan menginformasikan ke teman-temannya lain bahwa pelayanannya kita itu bagus, di sana, di toko sana itu bagus pelayanannya. Walaupun barangnya kita mahal teman-teman, mahal atau tidak lengkap lah ceritanya, kan, tokonya kita, tapi kalau pelayanannya kita bagus, itu akan terus datang teman-teman, datang terus ke kita menanyakan barang-barang yang dia mau,
barang-barang yang dia mau beli. Nah, sembari itu kita sebagai pemilik toko ya, tidak mungkin kita diamin yang barang yang dia mau. Misalnya dia mau shop ke sini, atau dia mau baterai ini. Nah, kita harus sediakan dalam waktu singkat ya, jangan disepelekan itu. Nah, kalaupun disepelekan, jangan terlalu lama teman-teman untuk menunda kemauan mereka ya, harus cepat ngeresponnya ya. Misalnya hari ini tidak ada, besok itu harus ada ya. Bagaimana caranya? Diusahakan walaupun cuma 1 unit saja, walaupun cuma satu itu saja yang dia pesan ya, kita harus sediakan ya. Oke teman-teman, saya kira itu ada 4 tadi ya, ada 4 tadi yang supaya pelanggannya kita ramai ya teman-teman. Yang pertama adalah media promo ya, terus memberikan diskon ke pelanggan, terus menginformasikan pelayanannya kita seperti apa ya, terus menginformasikan promo yang kita promosikan di luar ya. Jadi maksudnya promonya kita yang di luar itu dipromosikan lagi sampai ke dalam toko ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekira itu yang bisa saya berikan ya teman-teman, untuk khususnya untuk pemula. Jangan lupa tetap dukung saya, Kajian Sulawesi Channel ya teman-teman. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.